Ya, seberapa besar pengaruh teks amnesti menggairahkan bisnis konsultasi pajak? Kita akan membahasnya bersama dengan Didi Budi Waluyo, konsultan pajak DBW Tax Center. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Bapak. Pak Didi, kalau kita bicara mengenai konsultan pajak nih, sebetulnya apa saja sih yang betul diberikan ataupun dikonsultasikan ataupun di-advise begitu ya oleh konsultan pajak kepada para wajib pajak individu ini? Ya, jadi konsultan pajak ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 111 tahun 2014 dan juga Peraturan Dirjen Pajak nomor 13 tahun 2015. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, konsultan pajak ini harus mendapatkan izin praktek dari Dirjen Pajak. Dan izin praktek itu pun juga ada tingkatannya, tingkatan A, B, C, dan itu sesuai dengan tingkat keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak yang bersangkutan. Konsultan pajak tingkat A misalnya, itu hanya dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi. Kecuali wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di negara di mana Indonesia mempunyai persetujuan pengindaran pajak berganda. Wajib untuk konsultan pajak tingkat B itu bisa menangani wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Itu pun juga ada pengecualiannya. Tidak semua wajib pajak badan itu bisa dilayani oleh konsultan pajak tingkat B. Yang nggak bisa dilayani misalnya seperti wajib pajak penanaman modal asing, kemudian bentuk usaha tetap dan sebagainya. Nah, yang paling tinggi adalah tingkat C. Itu dapat melayani semua wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. Baik, berarti nggak sembarangan nih orang bisa menjadi konsultan pajak begitu Pak? Enggak, jadi itu harus ada izin prakteknya. Jadi kepada wajib pajak, ya mohon kalau misalnya menggunakan seseorang untuk jasa konsultasi perpajakan, untuk ditanya dulu. Pertama, ada enggak izin prakteknya? Kemudian yang kedua, izin prakteknya tingkat apa, sehingga nanti wajib pajak tidak dirugikan. Jangan sampai misalnya wajib pajak badan tapi meminta jasa kepada konsultan pajak yang tingkat A. Ini pegawai DJP berhak untuk menolak konsultan pajak tersebut. Pak Didi, kalau untuk mendirikan konsultan pajak begitu Pak, itu prosesnya berapa lama Pak? Memakan waktu bertahun-tahun atau apa kalau misalnya sudah memenuhi syarat seperti apa Pak? Oh enggak, jadi untuk mendapatkan izin praktek tersebut itu harus punya sertifikat konsultan pajak dan itu melalui ujian sertifikasi konsultan pajak. Itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan sertifikat tersebut itu mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan izin praktek. Itu. Baik. Pak Didi, jenis-jenis pajak seperti apa Pak yang biasanya dikonsultasikan ke konsultan pajak oleh wajib pajak Pak? Ya banyak hal, karena kan juga hak itu kan banyak, juga kewajiban itu. Jadi pada umumnya BP akan menanyakan kalau ada peraturan baru misalnya, ya itu efeknya kepada BP seperti apa, kemudian juga apa implikasinya kepada usaha BP dan sebagainya, ya itu. Jadi kalau itu sesuatu kata peraturan baru, memang banyak BP yang minta konsultasi kepada konsultan. Tapi biasanya yang paling sering ditanyakan tuh apa sih Pak? Pajak penghasilan atau untuk melaporkan SPT atau apa sebetulnya? Tergantung klien dari kantor konsultan pajak tersebut, gitu ya. Kalau misalnya ini adalah wajib pajak orang pribadi misalnya, ya itu lebih banyak ke pajak penghasilan itu, ya. Kalau jasa yang diberikan oleh konsultan pajak sendiri adalah sangat-sangat bervariasi, ya. Bisa dari pertamanya misalnya perencanaan perpajakan, kemudian juga untuk melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak itu bisa sebagai kuasa ataupun pendamping, penyusunan SPT, ya. Kemudian misalnya macam-macam ya, pendampingan wajib pajak pada saat pemeriksaan, keberatan, banding, dan sebagainya itu. Pak Didi, tapi untuk penetapan tarif untuk konsultan pajak, nah ini ukurannya dari mana nih Pak? Wah, itu tidak ada ukuran yang baku, ya. Jadi masing-masing konsultan
akan mempunyai formula tersendiri. Oke. Ada yang berdasarkan pada jam kerja yang digunakan, ada yang berdasarkan juga pada lamsam. Artinya kalau misalnya sekarang untuk proyek ini berapa fee yang akan didapat oleh konsultan pajak, gitu. Jadi sangat bervariatif, tergantung juga kliennya dan sebagainya. Baik, Pak Dedy, kita masih punya satu segmen lagi, kita bahas usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah sama kami di Market Corner.